Shalom, perkenalkan nama saya Nalita Sophia Ferisila dengan NIM 2205858 dari program studi Manajemen Industri Catering. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi tentang pola pikir kita tentang pengampunan dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apa sih yang kita pikirin tentang pola pikir kita tentang pengampunan dosa ini? Bagaimana sih dosa kita ini diampuni? Apakah bisa dengan cara kita sendiri? Apakah hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa kita? Siapa sih yang bisa mengampuni dosa kita ini? Dan apakah kita udah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Apakah kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus juru selamat? Mari kita simak. Apa itu pengampunan dosa? Yang kita tahu, itu pengampunan dosa itu dosa yang diampuni, dosa yang ditebus, dosa yang dihapuskan. Nah, ini tiga kesatuan yang sama. Apa itu pengampunan dosa? Pengampunan dosa itu pembebasan dan pelepasan dari kesalahan atau dosa. Mengampuni berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan ataupun dosa. Dalam Lukas 15, ada 3 perumpamaan yang menunjukkan kebaikan Allah. Allah Bapa adalah Allah yang Maha Pengampun. Yang sering kita ketahui ya, setelah orang tuh banyak yang bilang minta pengampunan kepada Tuhan. Lanjut. Sebelum kita masuk ke materi awal tentang pengampunan dosa, tentang siapa sih yang mengampuni dosa kita, pengampunan dosa. Di sini kita ambil ayat Alkitab, satu kitab dari Titus 2 ayat 11 yang mengatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, di sini aku mau bertanya, apakah dari kita ini ada yang berpikiran dari perbuatan baik atau pelayanan kita bisa terhindar dari maut? Apa dari perbuatan baik atau pelayanan kita bisa menyelamatkan kita dari maut, menghapuskan kita dari dosa? Mungkin ada aja yang berpikir seperti itu. Seperti banyak yang bilang, kita harus, aku mau gereja hari Minggu. Karena dari hari Senin sampai Sabtu sudah berbuat dosa. Jadi udahlah kita eh, minta pengampunan dosa. Kita harus berbuat baik, harus berpelayanan di hari Minggu biar dosa kita terampuni, dosa kita berkurang. Ada yang berpikiran kita harus mengambil pelayanan karena kita di luar sana sudah berbuat dosa agar seimbang gitu. Mungkin itu pemikiran kita yang sering kita pikirkan, tapi ternyata itu salah, teman-teman. Karena itu salah. Seandainya manusia bisa berbuat baik, bagaimana dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan kemarin? Seperti aku punya satu contoh. Misalnya kita tuh pengendara motor yang melanggar. Kan di aturan lalu lintas itu ibaratnya peraturan dari Tuhan lah, seperti hukum Tuhan atau ngeperintah Allah gitu kan. Kita umpamakanlah seperti peraturan di lalu lintas. Seperti kita pengendara kan di lalu lintas itu banyak sekali peraturannya seperti harus menggunakan helm, membawa STNK atau SIM, harus sesuai dengan umurnya gitu kan untuk mengendarai. Nah, tiba-tiba kita ditilang sama polisi. Ketahuanlah umur kita tuh belum punya SIM karena kita belum cukup umur. STNK kita ditahan sama polisi dan harus diambil di sidang minggu depan. Seperti itu. Nah, kita menunggu hari Minggu depan. Selang seminggu ini kita berbuat baik, kita tidak mengendarai motor lagi di jalan raya karena kita tidak punya SIM, kita membantu orang, kita eh, pokoknya berbuat baik lah selama seminggu itu.
Pas hari persidangan datang, kita datanglah ke kantor sidang, kita bilang ke polisinya kalau kita sudah berbuat baik di hari-hari sebelum hari sidang itu. Kita sudah mematuhi peraturan lalu lintas. Kita sudah mengikuti SOP yang ada di lalu lintas. Apakah STNK itu akan kembali sebegitu aja? Apalah langsung polisi itu langsung memberikan STNK itu kepada kita? Tidak. Karena eh, karena semua itu tidak bisa menebus apa kesalahan kita yang kita lakukan sebelumnya, gitu. Sama seperti eh, firman Tuhan ini. Jadi kita nggak bisa berbuat baik untuk menebus dosa kita yang sebelumnya itu. Gitu. Dan ada satu lagi contoh. Eh, Video klip singkat ini adalah contoh yang eh, sama sama halnya sama halnya dari apa yang kita bahas. I'm just tired of feeling guilty. Let me break it to you this way. You are guilty. Listen, one day you, me, and every one of us are going to have to stand before God. And he's going to do what good judges do. Well, then I hope my good outweighs my bad, Nathan. That's not the way it works. You know that. Let me put it this way. Who's the person you're closest to? Probably my mom. Okay. Suppose she was brutally attacked and murdered in a parking lot. The guy was caught and put on trial. But he says, hey, Judge, I committed this crime, but I've done a lot of good in my life. If the judge let him go free, would you say he was a good judge or a bad judge? A bad one. That's right. Because the Bible says that God is a good judge, and he will punish the guilty not for what they did right, but for what they did wrong. Because he loved us, he sent his son, Jesus Christ, to take the punishment that we deserve and put it on himself. And that's why he died on the cross. But it only applies if you accept it. That's why I asked for his forgiveness. I asked him to save me. And I'm a new man because of Christ. You understand what I'm telling you? Then what's holding you back? Nothing. Dari video yang sudah kita tonton tadi, kita lihat sama kaitannya sama seperti apa yang tadi contoh yang aku buat sama. Jadi dia pikir dia bisa melakukan perbuatan baik ini untuk menghapuskan atau untuk membayar dosa-dosa dia sebelumnya. Tuh, tidak bisa. Jadi, andaikan manusia bisa berbuat baik, bagaimana dengan dosa-dosa kita yang setelah kita lakukan? Ingat bahwa perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Allah tahu hal ini gitu. Yaitu bahwa manusia tidak bisa selamat atas perbuatan baiknya. Tetapi ia mau menyelamatkan manusia yang berdosa itu karena namanya, nama Tuhan sendiri. Lalu bagaimana caranya? Apa memasukkan manusia berdosa ke dalam surga begitu saja? Memang ada beberapa agama yang percaya hal tersebut ya, kayak berbuat baik bisa menghapus dosa, mengurangi dosa gitu. Cuman di kepercayaan kita bahwa Allah itu maha mengasihi dan mengampuni. Sehingga ia akan sehingga ia tidak akan mem- memasukkan orang yang berdosa ke surga dengan begitu saja. Gitu. Karena Allah itu maha suci. Dia tidak mau bersama orang yang tidak suci. Seperti itu. Jadi dia tidak mau dengan orang yang tidak bisa bersatu dengan dia di surga nanti. Dan Allah itu Allah yang adil, yang
yang tidak berdosa. Dan dia tuh tidak menghukum manusia yang berdosa. Tuh. Jadi bagaimana? Iya, jadi karena Tuhan sendiri suci, tidak mau bergabung dengan manusia yang berdosa atau manusia yang tidak suci, disitulah kita bisa lihat Tuhan ingin manusia terhindar dari hukuman dosa. Seperti yang tadi, kalau misalnya Tuhan sendiri tidak mau manusia dihukum dengan dosa-dosanya. Jadi bagaimana? Jadi dari Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagaimana? Ia harus menjatuhkan hukuman, tetapi ia ingin manusia tidak ia harus menjatuhkan hukuman, tetapi ia ingin manusia bisa terhindar dari hukuman tersebut. Jadi, harus ada seseorang yang menjadi pengganti dan menerima untuk memikul hukuman dari Allah yang akan diberikan kepada manusia. Apakah Allah akan menyuruh seseorang? Mustahil ya bagi kita seseorang untuk jadi orang memikul kesalahan orang lain gitu untuk menghapuskan kesalahan orang lain. Itu kayaknya tidak mungkin ya. Kita juga mungkin berpikiran ya seperti tidak mau lah gitu kan. Nah, terus apakah seorang malaikat? Kalau demikian, Allah menjadi tidak adil karena manusia yang berdosa, kenapa malaikat yang menanggung itu semua gitu. Jadi satu-satunya cara ialah Tuhan yang harus mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita. Seperti itu. Jadi satu-satunya cara adalah ia sendiri yang harus menebus dosa itu, membayar hutang dosa itu. Karena dosa itu adalah upahnya maut, gitu. Sedangkan sebagai Allah, ia tidak bisa mati. Maka Allah harus menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya ia bisa mati menebus dosa kita. Jadi Tuhan sendirilah yang mengorbankan dirinya, anaknya untuk menebus dosa kita. Karena dia tuh mempunyai hidup yang kekal, tidak bisa mati, tidak bisa berakhir. Jadi Tuhanlah yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena ia tidak bisa mati, maka Allah harus menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, supaya ia bisa menebus dosa kita. Galatia 2 ayat 16a. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman adalah Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi, intinya perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa. Jadi, mulai sekarang kita harus menghindari pemikiran kalau misalnya kita harus berpelayanan, kita harus berbuat baik untuk menghapus dosa. Bikinlah perbuatan baik dan perpelayanan ini untuk memuliakan nama Tuhan saja, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan berpikir untuk menghapus dosa kita, untuk mengampuni dosa kita yang kita perbuat sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara kita agar dosa-dosa kita dihapuskan? Caranya dengan percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan. Karena banyak sekali disinggung di Alkitab kalau misalnya Tuhan itu dosa kita akan dihapuskan dan keselamatan kita itu hanya pada Tuhan.
hanya dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bagaimana cara kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Ini sebenarnya udah banyak sekali ya, udah sering sekali terbahas tentang cara-cara bagaimana kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Sebenarnya hal yang mudah, tapi tidak semua orang bisa gitu. Tidak semua orang tuh akan melakukannya. Banyak orang yang menyepelekan tentang hanya percaya kepadanya aja udah masuk surga, sudah mendapatkan hidup yang kekal, sudah terhindar dari maut. Seperti itu. Banyak yang berpikiran seperti itu. Belum tentu di hatinya seperti itu. Jadi kayak cuma pemikirannya doang seperti itu. Cuma tinggal percaya, ya aku percaya, ya aku bakalan masuk surga gitu. Kebanyakan orang yang seperti itu. Pertama, kita ada pengakuan dosa. Biasanya kalau di gereja itu ada pengampunan dosa gitu kan. Dibacain. Gak semua gereja sih, cuma ada beberapa gereja seperti itu. Terus kita pengakuan dosa kita. Kayak langkah pertama adalah menyadari, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Menurut ajaran Kristen, semua manusia telah berbuat dosa dan Tuhan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Semua manusia telah berbuat dosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dari Roma 3 ayat 23 yang berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pengakuan dosa. Sebenarnya contoh kecilnya yaitu kita tiap ibadah pasti ada pengakuan dosa gitu kan. Kita tuh mengakui dosa-dosa kita. Atau setiap kita berdoa, disitulah kita akuilah dosa kita kepada Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan gitu. Kita harus kita mengakulah dosa kita. Kalau kita tuh orang berdosa, kita harus mengakui kalau kita tuh melakukan banyak dosa dan kita tuh adalah orang berdosa yang minta diampuni oleh Tuhan sendiri. Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus. Langkah selanjutnya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Adalah percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan bangkit kembali dari kematian. Percaya kepada Yesus Kristus. Ini yang tadi kita singgung ya, percaya. Orang-orang banyak yang percaya kepadanya. Tapi nggak semuanya tuh percaya dari hati, pikiran, dan perbuatan. Ada yang percaya cuma hanya pikiran doang. Kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, aku menganut agama Kristen, berarti aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nggak hanya seperti itu. Dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, ini ayatnya udah sangat sering ya kita dengar, dan maknanya begitu besar ya, untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, percaya kepada Yesus Kristus itu tidak hanya dari pemikiran, harus dari hati, pemikiran, dan perbuatan. Perkataan pun harus. Kayak dari pemikiran kita udah percaya. Dari hati kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dari segala permasalahan kita. Kita percaya Tuhan Yesus bisa bantu. Kita percaya Tuhan Yesus ada. Kita percaya Tuhan Yesus menolong gitu. Dari situ kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Dari perbuatan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bakalan tidak melakukan apa yang Dia larang dan melakukan apa yang Dia perintah. Seperti mungkin ada titah. Titah itu kan dosa besar ya. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita meminimalisirkan kesalahan kita yang sudah kita perbuat atau kesalahan kita yang sudah kita perbuat
Karena kita tahu, kita percaya, kita anak Tuhan gitu. Jadi kayak seperti apa ya intinya? Pokoknya eh kita hindarilah apa yang dia larang dan kita lakukanlah apa yang baik dalam Alkitab. Apa baik yang dia katakan, apa yang dia perintahkan. Seperti itu. 3, pertobatan. Pertobatan adalah keputusan untuk berbalik dari dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini melibatkan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan komitmen untuk meninggalkan perilaku dosa tersebut. Dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 19, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pertobatan. Seringkali kalau misalnya kita di gereja ya mungkin kita sudah melakukan pertobatan ya. Seperti di jalan ibadah ada di situ apa sih kayak eh pengampunan dosa terus ada pertobatan seperti itulah ya. Dan hal kecilnya nih pertobatan itu bukan hanya mengaku dosa-dosa kita, kita minta pertobatan kepada Tuhan. Seperti kita berdoa, kita mengakui seperti Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, kesalahan kami, yang disengaja maupun tidak disengaja, agar kami layak menerima semua berkat-berkat-Mu, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Seperti itu, bisa. Itu tuh masuk lagi di percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan pertobatan itu sendiri. Karena di situ kita percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah pengampun, penebus dosa kita gitu, yang mau menerima pertobatan kita. Kita sebagai manusia uh, kita hanya harus percaya sama Tuhan Yesus, kita harus uh, mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus dan kita harus bertobat, minta kepada Tuhan Yesus pertobatan itu. Lalu keempat, menerima Yesus dalam doa. Menerima Yesus dalam doa. Mengucapkan doa penerimaan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi adalah cara untuk menyatakan iman dan komitmen kepadanya. Seperti contoh nih, doa untuk menerima Tuhan Yesus dalam doa kita. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa dan aku memerlukan pengampunan-Mu. Aku percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan bangkit dari kematian untuk memberikan aku hidup yang kekal. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku dan jadikanlah aku seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Jadi seperti itu. Menerima Yesus dalam doa. Menerima Yesus dalam doa. Undang Tuhan Yesus, undang Roh Kudus saat kita berdoa. Seperti apa ya, untuk mengundang Tuhan Yesus dalam doa, kita harus mengundang Roh Kudus terlebih dahulu dalam hati kita untuk berdoa, mengundang Tuhan Yesus dalam doa kita, meminta dan meminta tolong, minta hadiran Tuhan Yesus ke dalam doa kita seperti itu. Jadi kayak contohnya kita manusia yang penuh dengan pergumulan ya, kalau kita tahu pergumulan, masalah, mau itu dalam kegiatan, pelayanan, perkuliahan, pekerjaan, ataupun lainnya. Mungkin itu pastinya kita punya pergumulan. Kita berdoa, selain berdoa untuk kelancaran, kita juga kan pasti ada berdoa untuk pergumulan kita. Undang Tuhan Yesus. Ajak Tuhan Yesus bekerja dalam pergumulan kita, seperti misalnya tentang perkuliahan. Tuhan, banyak sekali tugas yang akan dihadapi. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai di dalam proses pembelajaran atau pengerjaan tugasnya, agar terlaksana dengan baik, mendapatkan hasil yang maksimal, dan selesai tepat waktu.
gitu. Kita minta Tuhan hadir dalam pergumulan kita, dalam proses pengerjaannya. Kita kita minta Tuhan ikut serta, ikut campur. Tuhan yang apa itu namanya? Kita tuh bisanya berharap dan Tuhan yang akan berkehendak, berkehendak. Biarlah Tuhan yang berkehendak dalam situ. Kita yang berharap, kita yang berjuang, Tuhanlah yang berkehendak seperti itu. Yang kelima itu ada di situ maaf sedikit tidak terlihat ini. Mengikuti Yesus, mengikuti. Setelah menerima Yesus, langkah berikutnya adalah mengikuti ajarannya dan hidup sebagai muridnya. Ini melibatkan membaca Alkitab, berdoa, beribadah bersama komunitas Kristen dan bertumbuh dalam iman. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi seperti berikut. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah menerima Yesus di dalam hidup kita sudah menerima pertobatan, kita sudah mengakui dosa kita harus mengikuti Yesus. Inilah salah satu cara kita menerima Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Caranya adalah mengikuti Yesus juga. Mengikuti Yesus dengan memberitakan firman-firmannya kepada teman-teman, dan sekitar, menjadi terang dan garam. Nah, itu istilahnya. Berdoa, beribadah. Jangan kita udah dikasih beribadah seminggu sekali, tapi kita nggak beribadah. Kita seminggu sekali aja beribadah, kita nggak lakuin gitu. Itu kan sulit ya, kita memikirkannya apa, aneh kan? Ya, itu kita beribadah, rajin beribadah, ikut persekutuan di gereja, di kampus, ikut pendalaman Alkitab, terus ikut acara-acara pertumbuhan iman, gitu. Dan yang terakhir adalah baptisan. Baptisan adalah tindakan simbolis yang melambangkan kematian terhadap dosa dan kelahiran baru dalam Kristus. Ini juga merupakan perintah Yesus bagi orang percaya yang diambil dari Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baptis. Mungkin kita dengar baptis itu ada dua, yang waktu kecil sama yang udah besar seperti ini kan. Kalau waktu kecil itu kan orang tua menyerahkan anaknya gitu, hidup kita dulu tuh waktu kecil tuh kepada Tuhan gitu, untuk menjadi anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus seperti itu. Untuk baptis yang sekarang itu, yang kedua kalinya itu baptis untuk menerima seluruh menerima Tuhan Yesus tuh di dalam seluruh hidup kita. Dari hati kita, perbuatan kita, perkataan, pemikiran kita, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita itu ke dalam Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya. Seperti itu. Mungkin terlihat mudah-mudah saja, cuman cara apa ya? Terlihat mudah tapi itu sangat apa ya? Sangat deep gitu, sangat ya sulit bagi orang yang tidak percaya, sulit bagi orang yang masih ragu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi kesimpulannya tuh proses menerima Yesus sebagai juru selamat itu melibatkan kesadaran akan dosa, percaya kepadanya, pertobatan, berdoa meminta Yesus masuk dalam hati, terus mengikuti ajarannya dan baptisan. Jadi inilah awal dari perjalanan iman yang berlanjut dengan pertumbuhan dan pengabdian kepada Tuhan. Jadi dari
materi yang hari ini kita dengarkan, pola pikir tentang pengampunan dosa dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat itu sangat bersinggungan ya, bukan bersinggungan, sangat sebelahan, imbang, berjalan bersamaan gitu. Jadi kita tuh dari kita punya pemikiran Tuhan Yesus adalah juru selamat aja kita tahu kalau misalnya yang bisa menghapuskan, yang bisa mengampuni dosa-dosa kita ialah hanya Tuhan Yesus sendiri. Tidak bisa dari perbuatan baik kita, pelayanan kita, sebaik-baiknya orang di dunia ini, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, sebanyak-banyaknya pelayanan dia mengabdi kepada sekitar, kepada orang lain menjadi berkat. Tapi kalau misalnya dia nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat, dia tidak percaya kalau Tuhan yang bakal menebus dosa-dosa kita, itu hanya sia-sia. Jadi, yang paling kita garis bawahi ialah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan percaya kepadanya kalau Ia yang akan menebus dosa-dosa kita, Ia yang akan rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita dan tidak bisa kita sendiri yang mengampuni atau menghapus dosa-dosa kita dengan kebaikan apapun ataupun pelayanan kita sendiri. Seperti itu. Sangat bermakna firman Tuhan ini karena segala firman Tuhan tidak ada yang sia-sia dan kosong. Semuanya bermakna. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.